Bab 3081. Oke, kata mereka semua bersamaan, sambil menuju ruang makan. Begitu mereka duduk, June bertanya kepada Nicole tentang urusan perusahaan. Apakah semuanya sudah beres sekarang? Ya, semuanya baik-baik saja, Nicole menegaskan. Lega rasanya, kata June, merasa lebih baik. Dia telah mendengar tentang masalah di Riddle Corporation dan telah berencana untuk berbicara dengan Nicole dan Lulu. Setelah bekerja, ketika dia mengetahui mereka akan pergi ke rumah keluarga Riddle, dia memutuskan untuk pergi bersama mereka. Hari ini gila. Patricia membantu Baikop, Nicole dan saya pergi ke Nandokop. Dilkop adalah paling sulit, tetapi Dillon menyelamatkan kita. Lulu menceritakan kepada June tentang hari mereka. Sungguh mengejutkan betapa besar perbedaan yang terjadi, kata June, terkejut. Everett terdiam beberapa saat. Sementara, tapi ini besar, novel drama. Aku hanya berharap kita bisa menangkapnya kali ini, kata Lulu sambil berpikir keras. Jika kita punya bukti, kita bisa menangkapnya. Masalah, dia licik, dia mungkin tidak meninggalkan bukti apapun, kata Spencer, tampak serius. Samuel menambahkan, kita perlu berhati-hati. Kami tahu, kata Lulu. Nicole menatap Spencer dan Samuel. Ya, kalau dia terlalu pendiam, itu masalah. Setuju, kata Spencer, menyadari bahwa diamnya Everett mungkin berarti masalah. Saya mengerti, tetapi mengingat betapa berbahayanya dia, saya hanya ingin memastikan kita semua berhati-hati, kata Samuel. Jared, awas, kata Benjamin, suaranya serius. Jangan khawatir, aku sudah mengurusnya, kata Jared dengan tenang. Dia tahu Benjamin khawatir tentang keselamatan Nicole dan mengingatkannya untuk melindunginya. Jared punya. Sudah memastikan Nicole akan aman. Baguslah, kata Benjamin, merasa lega. Ia percaya Jared akan menanganinya. Setelah makan malam, Jared berkata kepada Benjamin, bisakah kita bicara di ruang belajar? Tentu, kata Benjamin sambil berdiri dan menuntun Jared ke ruang kerja. Ayo, kata Benjamin sambil menuntun Jared ke ruang kerja. Apa yang terjadi? June dan Lulu menatap Nicole dengan bingung. Nicole mengangkat bahu, sama bingungnya tentang pertemuan Jared dengan Benjamin. Ini, silakan makan buah, kata Karen sambil membawa sepiring buah untuk semua orang. Terima kasih, kata mereka semua. Jangan terlalu formal, ini rumah, kata Karen, sedikit malu. Ya, santai saja, kata Dillon, ikut bicara. Dan datanglah lebih sering. Kakekmu suka kalau ada orang mengunjungi. Kami akan melakukannya, mereka semua setuju. Apakah kamu mendengar Stanley dan Tia sedang membicarakan pernikahan mereka? Tanya Karen. Belum, tapi ibuku sedang bersiap-siap, kata Nicole. Sepertinya itu akan segera terjadi, Karen tertawa. Saat ruang tamu ramai dengan percakapan santai, Jared berada di ruang belajar bersama Benjamin, bertanya. Apakah benar-benar tidak ada bukti? Tidak ada, kata Benjamin sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada tanda lahir atau apapun di Everett. Tanpa pengakuan Everett dan dengan identitas palsunya, mereka tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikannya. Pihak berwenang bahwa dia adalah Everett. Mereka perlu meyakinkan pihak berwenang sebelum mereka bisa mendapatkan Everett. DNA diuji. Bab 3082. Kalau begitu, kami akan terus melakukannya, kata Jared, tidak gentar meski minimnya bukti. Apa rencanamu? Tanya Benjamin, penasaran. Saya menginginkan solusi permanen, tetapi jika itu tidak memungkinkan, saya akan terus bermain game dengannya, kata Jared. Katanya, dengan tekad di matanya. Dia tidak akan membiarkan Everett menang dengan mudah. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku, Benjamin berhenti sejenak, nadanya tegas. Aku sudah memutuskan hubungan dengan bajingan itu. Teka-teki itu. Keluarga tidak membutuhkannya. Bagi Benjamin, Everett tidak pantas menjadi bagian dari keluarga, dan menyingkirkannya adalah pilihan yang tepat. Mengerti, kata Jared, ekspresinya serius. Jared, terima kasih sudah menjaga Nicole, kata Benjamin sambil mendesah. Aku tahu dia tidak segesit dulu. Mungkin karena semua yang telah dialaminya. Kakek,
Ini tugasku, jawab Jared. Melindungi Nicole adalah hal yang penting baginya. Namun Jared tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Meskipun dia belum menceritakan semuanya kepada Benjamin, dia menyadari perubahan pada Nicole. Melihat perenungan Jared, Benjamin berbicara terus terang. Aku mungkin tidak tahu detailnya, tapi aku bisa tahu dia tidak sama seperti sebelumnya. Sejak Nicole kembali, Benjamin menyadari perubahannya setelah semua yang dialaminya. Jared tidak menyembunyikan apapun. Dia menghadapi beberapa bahaya. Dia selamat, tetapi ada konsekuensinya. Kemampuan fisiknya telah terpukul. Meskipun Nicole masih bisa bertahan, dia tidak sekuat dulu, dan menghadapi kesulitan. Lawan lebih sulit. Tahun-tahun ini tidak mudah baginya, kata Benjamin sedih. Jared menghiburnya. Dia sudah melalui banyak hal, tapi Nolan dan Lana selalu ada untuknya. Mereka selalu ada untuknya. Membawakan banyak kebahagiaan untuknya. Berbicara tentang cicitnya membuat Benjamin tersenyum, lega dan bahagia. Saat malam semakin gelap, Nicole meletakkan kepalanya di bahu Jared, lengan mereka saling bertautan. Dia berbisik, apa yang kamu dan kakek bicarakan? Kami berbicara tentang Everett, kata Jared, tidak menyembunyikan apapun dari Nicole. Apa katanya? Nicole mengangkat alisnya, penasaran. Jared menggelengkan kepala, sambil memegang tangannya. Tidak ada yang spesifik tentang Everett. Oh, kata Nicole santai. Jika tidak ada hal baru, itu tidak mengganggunya. Mereka akan menemukan cara lain untuk menangani Everett. Jared tersenyum padanya. Hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini. Dan tidak perlu kecewa, kami tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, kata Nicole. Katanya, sikapnya tenang. Baiklah, kami tidak akan melakukannya, jawab Jared sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang, senyumnya semakin lebar. Hari berikutnya cuaca cerah dan terang. Saat Nicole keluar dari mobil untuk masuk ke kantor, Lulu tiba. Hai, Lulu, panggil Nicole. Hai, Lulu berlari kecil ke arahnya, dan mereka masuk bersama. Mungkin sekarang semuanya berjalan lancar di Bangkok, kata Nicole. Semoga saja, Lulu setuju. Seharusnya baik-baik saja, kata Lulu sambil tersenyum kecil. Melihat Nicole, Lulu menambahkan, kalau begitu, mari kita tunggu kabar baiknya. Bab 3083. Sementara itu, di Bangkok, Patricia sudah sampai di kantor LR. Apakah perusahaan yang kita rencanakan untuk bertemu sudah datang? Patricia bertanya pada LR. Ya, mereka ada di sini. Sekretarisku menunjukkan ruang konferensi kepada mereka, jawab LR sambil berdiri. Ayo pergi. Baiklah, Patricia setuju, dan mereka bersama-sama pergi ke ruang konferensi. Di dalamnya ada 4 orang, masing-masing dengan asisten di belakang mereka. LR memandang mereka dan berkata, sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Dia duduk di kepala meja dan berkata dengan keras, jika Anda ragu dengan kualifikasi perusahaan saya, silakan periksa dokumen-dokumen ini terlebih dahulu. Sekretaris membagikan beberapa kertas, dan para hadirin mulai membacanya. Ketika Anda ingin bermitra dengan perusahaan kami, Anda menyukai kenyataan bahwa perusahaan itu terhubung dengan Riddle Corporation. Sekarang, kau mempertanyakan kualifikasiku, kata LR, sambil melihat ke sekeliling ruangan. Aku mengerti. Secara hukum, itu masalah di pihak saya. Tuan Riddle, beberapa hal berada di luar kendali kami, seseorang mencoba menjelaskan. Aku mengerti. Terkadang prioritas berubah, itu normal, LR mengangguk, menunjukkan pengertian, tapi kata-kata membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tuan Riddle, ini bukan satu-satunya alasan Anda memanggil kami ke sini, bukan? Orang lain mengerutkan kening. Tuan Len, jangan khawatir. Saya tidak mengadakan rapat ini hanya untuk itu. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki masalah ini, kata LR. Menjelaskan, lalu beralih ke yang lain. Tuan Yeaman, Tuan Fickerman, Tuan Mihailov, apa pendapat kalian? Kami di sini untuk memecahkan masalah, jawab Jeremy Yeaman, Wiley Fickerman, dan Boris Mihailov. Baiklah, kata LR sambil melihat dokumen-dokumen di tangan mereka.
Kalian sudah membaca semua dokumen ini. Sampaikan syarat-syarat untuk mengakhiri kemitraan kita. Jika Anda setuju, tanda tangani, dan kita akan selesaikan semuanya. Benarkah? Adesland mengangkat sebelah alisnya dengan nada skeptis. Yang lain saling berpandangan sebelum berkata, jangan terburu-buru. Kenapa tidak? Kemitraan kita sudah berakhir, kata Ades sambil meraih pena untuk menandatangani. Mata Ellar menyipit, dan dia mengejek, baiklah. Aku akan meminta tim hukum kami menghubungi perusahaanmu untuk menyelesaikannya. Segalanya dengan cepat. Itu akan lebih baik, kata Ades, sambil menyerahkan dokumen itu kepada asistennya. Dia memperingatkan, tapi novel drama. Ingat, jika terjadi pelanggaran, itu tidak akan sesederhana kali ini. Tuan Len, tolong, saya punya hal lain untuk dibicarakan dengan semua orang, kata Ellar sambil tersenyum sedikit, mengisyaratkan bahwa Ades bisa pergi dan tidak menghalangi pertemuan mereka. Ades merasakan ada yang tidak beres dan mendesah, kita datang ke sini bersama-sama, jadi kita akan pergi bersama-sama. Ditambah lagi, saya perlu bicara dengan Tuan Mihailov. Dia penasaran ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Ellar. Jika memang begitu, kalian boleh tinggal, kata Ellar, tampak tidak peduli. Dia kemudian berbalik ke yang lain. Dan, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berencana untuk menandatangani? Kami sedang memikirkannya. Kami sudah bekerja sama dalam waktu yang lama, jadi rasanya tidak tepat untuk mengakhirinya. Hal-hal seperti ini, kata Wiley sambil berhenti sejenak. Tujuan kami bukan untuk menimbulkan masalah, imbu Jeremy sambil tersenyum. Tepat sekali, Boris setuju. Ellar tersenyum tipis. Lalu, apa saranmu? Ini bukan masalah besar, sebenarnya. Kami hanya harus bertindak karena pengawasan yang meningkat, jelas Wiley sebelum menoleh ke Ellar. Apakah kau punya ide lain? Bab 3084. Jadi, maksudmu kau tidak ingin mengakhiri kontrak? Ellar mengangkat sebelah alisnya, mencari konfirmasi. Ades menghela nafas, jangan terburu-buru. Jika penyelidikan dilanjutkan, tidak mengakhiri kontrak akan berarti kerugian yang lebih besar bagi Anda. Saat itu, mereka bukan saja tidak mungkin memperoleh kompensasi, tetapi mereka juga akan menghadapi kerugian 2 kali lipat. Tetapi, yang lain ragu-ragu, ekspresi mereka menunjukkan kekhawatiran. Hei, karena kamu tidak ingin membatalkan kesepakatan atau kalah, aku punya ide, Patricia menimpali. Merasakan sudah saatnya untuk berbicara. Siapa kau? Ades mengernyitkan wajahnya, tidak terlalu senang. Dia pikir Patricia hanyalah anak buah Ellar. Sekretaris, dan biasanya, sekretaris tidak boleh punya suara dalam hal-hal seperti ini. Patricia menatap Ades dengan tenang. Saya dari Riddle Corporation, asisten Nicole Riddle. Nicole Riddle, suara Ades melemah, merasakan ada yang tidak beres. Nada bicaranya agak menuduh. Anda asisten CEO Riddle Corporation. Para CEO lainnya juga mulai tampak gelisah. Baikop secara teknis berada di bawah Riddle Corporation, tetapi biasanya melakukan hal sendiri tanpa banyak campur tangan. Mereka bertanya-tanya mengapa seseorang dari tim Nicole ada di sini dan apakah dia ada di sini karena Nicole. Pesanan, Mes. Riddle mengatakan bahwa kesepakatan Baikop adalah kesepakatan Riddle Corporation juga. Jika Anda ingin tahu kualifikasi anak perusahaan, Anda dapat menanyakannya ke kantor pusat. Dan juga, Patricia berhenti sejenak, memberikan sedikit tekanan pada nadanya. Nona Riddle menyebutkan jika kamu masih tidak senang, dia bisa memberimu info tentang perusahaan dari beberapa keluarga besar. Apakah itu cocok untukmu? Novel drama? Ya, itu bagus. Wiley tergagap, terdengar sedikit panik. Boris menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang ingin kami katakan adalah, kami sudah cukup senang dengan Bu. Jaminan pribadi Riddle. Ya, kita tidak perlu melibatkan keluarga-keluarga itu, imbu mereka, menyadari bahwa keluarga-keluarga itu sudah sangat jauh dari jangkauan mereka. Liga mereka. Ades merasa tercengang, berharap dia tidak terburu-buru menandatangani pemutusan hubungan kerja dan kompensasi tersebut. Kesepakatan. Jika Riddle Corporation bisa turun tangan, dia tidak perlu khawatir.
tidak akan ada kerugian, dan mungkin bahkan kemitraan yang lebih baik. Jeremy menoleh ke arah Ellar. Bisakah kita membuat kesepakatan lagi, Tuan Riddle? Kesepakatan lain, kata Ellar dengan bangga. Kau harus membicarakannya dengan Patricia. Wiley, Jeremy, dan Boris menoleh ke Patricia sekaligus, membuatnya merasa bahwa persetujuannya adalah milik mereka. Hanya harapan. Patricia tetap tenang. Nona Riddle bilang ya. Itu luar biasa. Rasanya seperti mendapatkan kepastian pribadi dari Nicole, mereka benar-benar merasa tenang sekarang. Setelah semuanya setuju, kelompok itu pergi, dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan sedih. Aku akan mengabari Nicole, kata Patricia, tidak berencana untuk berlama-lama. Dia memberitahu Ellar lalu pergi. Melihat kepergiannya tanpa menoleh sedikit pun, Ellar merasakan kesedihan yang mendalam. Memang hebat, tetapi dia tahu saat-saat itu sudah berakhir. Patricia segera kembali ke kantor pusat dan masuk ke kantor Nicole. Lulu ada di sana, tersenyum padanya. Patricia, sepertinya semuanya berjalan lancar. Ya, sudah selesai, kata Patricia sambil berjalan ke meja. Nicole mengangguk puas. Asalkan sudah beres, itu bagus. Bab 3085. Baiklah, mari kita dengarkan. Bagaimana hasilnya? Tanya Lulu dengan rasa ingin tahu. Patricia menceritakan pertemuannya dengan para CEO mitra Baikop, yang membuat Lulu menyeringai. Ades, Len pasti menyesali keputusannya sekarang. Ya, dia terlihat sangat kecewa saat pergi, kata Patricia, mengira siapapun yang berada di posisinya akan merasa sama. Semakin dia menyesal, semakin bahagia kita, kata Lulu, menikmati situasi itu. Memangnya dia pikir dia siapa? Sekarang dia tahu bagaimana rasanya. Melihat percakapan itu, Nicole tidak bisa menahan senyum. Selama semuanya beres, itu yang terbaik. Mereka tidak akan menjauhkan mereka yang ingin tetap bekerja sama, tapi mereka juga tidak akan bergantung pada mereka yang ingin tetap bekerja sama. Bagi mereka yang tidak, sekarang kami hanya perlu berurusan dengan Nandokop. Kami masih menunggu kabar kembali, kata Lulu, kembali melanjutkan pembicaraan. Trek, Nicole, bagaimana kamu mengatur semuanya? Semuanya sudah siap, tinggal menunggu dokumen resminya, jawab Patricia. Aku tak sabar, kata Lulu sambil mengangkat sebelah alisnya penuh harap. Sama, kata Patricia sambil tersenyum gembira memikirkan segalanya akan beres. Melihat antusiasme mereka, Nicole terkekeh pelan, mengetahui betapa tegangnya keadaan dan perasaannya. Lega sekarang. Ketukan di pintu menginterupsi mereka, dan Nicole berkata, masuk. Sekretaris itu masuk dan berkata, Nona Riddle, Lawrence Royce ada di sini untuk menemui Anda. Lawrence, seru Nicole, terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Lulu dan Patricia saling bertukar pandang dengan waspada. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Tanya Lulu. Aku akan tahu saat aku berbicara dengannya, kata Nicole dengan tenang. Biarkan dia naik. Baiklah, sekretaris itu mengangguk dan pergi menjemput Lawrence. Nicole menoleh ke Patricia dan Lulu. Jangan khawatir, kalian berdua lanjutkan saja tugas kalian. Pastikan untuk memberitahu kami jika terjadi sesuatu. Lulu mengingatkan Nicole, novel drama. Nicole menyeringai. Sekalipun ada masalah, dia tidak akan berani mencari masalah denganku di sini, kan? Kalau begitu, kami akan menyerahkannya padamu, kata Patricia, memahami bahwa Lawrence tidak akan mengambil risiko menghadapinya. Nicole secara terbuka. Saat Lulu dan Patricia keluar dari kantor, Lawrence tiba. Pandangan mereka bertemu sebentar saat Lawrence mendorong pintu terbuka dan melangkah ke kantor. Nicole, Lawrence menyapa sambil tersenyum, aku kebetulan lewat, jadi kupikir aku akan mampir dan melihatnya. Apa kabarmu? Ekspresi Nicole tetap tenang saat dia menjawab, silakan duduk. Terima kasih, kata Lawrence sambil duduk di sofa. Lulu membawa kopi, bertukar pandang dengan Nicole. Dengan senyum meyakinkan dari Nicole, Lulu pergi. Ruangan terasa lebih nyaman. Sepertinya dia khawatir aku akan menyakitimu, kata Lawrence, mengamati tindakan Lulu, tapi tanpa sedikit pun tanda-tanda kekesalan. Mungkin, Nicole mengakui dengan jujur.
Lagi pula, kau bukan orang yang bisa kami percaya. Lawrence tersenyum sedikit canggung. Sebenarnya, aku punya alasan untuk mampir hari ini. Apa? Benarkah? Langsung saja ke intinya, kata Nicole, tatapannya tertuju pada Lawrence. Bab 3086. Ulang tahun Nolan dan Lana sudah hampir tiba, dan aku berpikir. Lawrence berhenti sejenak. Lalu berkata, saya berpikir untuk mengajak mereka ke taman hiburan untuk bersenang-senang. Ekspresi Nicole berubah saat dia menjawab, aku bisa mengambilnya. Kau tidak perlu repot-repot. Namun sebagai ayah baptis mereka, saya juga ingin menunjukkan rasa cinta kepada mereka, kata Lawrence, terdengar sedikit kesal. Akhir-akhir ini, dia sering mendapati dirinya memikirkan Nolan dan Lana, mengingat waktu mereka bersama di Pulau Crescent. Melihat mereka tumbuh besar hari demi hari dan memanggilnya, ayah baptis adalah kenangan yang berharga. Sayangnya, keadaan tidak lagi sama sejak mereka pindah ke San Joto. Nicole mengerutkan kening, menyadari permintaan Lawrence tidak sesederhana itu. Setelah ragu sejenak, nada bicara Nicole berubah dingin. Menurutku lebih baik jika kamu tidak punya apa-apa lagi. Kontak dengan mereka. Lana mungkin bisa mengatasinya dengan lebih baik, tetapi bagi Nolan, tindakan Lawrence sangat menyakitkan. Meskipun Nolan tidak menunjukkannya. Nicole mengerti. Kembali ke Pulau Crescent, Nolan sangat bergantung pada Lawrence, terkadang bahkan lebih daripada dirinya. Dia tahu pengkhianatan Lawrence pasti sangat menyakiti Nolan, jadi dia ingin menjauhkan Lawrence darinya untuk mencegah rasa sakit lebih lanjut. Melihat sikap Nicole yang tegas, Lawrence mendesah. Baiklah kalau begitu. Mereka berdua baik-baik saja sekarang, dan saya pikir mereka bisa terus hidup bahagia tanpa gangguan apapun. Bukankah kamu? Menurutmu begitu? Tanya Nicole, kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam, mengingatkannya untuk tidak mengganggu Nolan dan kehidupan Lana yang damai. Saya harap mereka pun bahagia, kata Lawrence sambil mengatupkan gigi, dengan enggan menyetujui. Tidak apa-apa, kata Nicole sambil menunjuk Lawrence. Silakan minum kopi. Saat Lawrence memegang cangkir, rasa pahit memenuhi dirinya, bukan hanya dari kopi. Dia mengerti bahwa Nicole tidak tertarik lagi membicarakan anak-anak dengannya. Dia tidak menyangka satu kesalahan akan membuatnya kehilangan segalanya. Sekarang, bukan hanya Nicole yang menjauh, tapi dia juga tidak dapat melihat atau dekat dengan anak-anak. Dengan sedikit cemberut, Lawrence meletakkan cangkirnya dan berdiri. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Saya akan meminta sekretaris saya mengantar Anda keluar, Nicole menawarkan dengan sopan. Tidak perlu. Segalanya tampak sama seperti saat aku pergi. Aku bisa menemukan jalanku sendiri, kata Lawrence sambil berjalan keluar dengan langkah berat. Begitu Lawrence pergi, Lulu memasuki kantor. Apa katanya? Tanya Lulu hati-hati. Tidak banyak, Nicole mendesah. Lawrence menyebutkan bahwa ulang tahun Nolan dan Lana akan segera tiba, dan dia ingin melihat mereka. Apa hubungannya ulang tahun mereka dengan dia? Kamu dan Jared akan merayakannya bersama mereka, Lulu. Katanya sambil terdengar jijik. Dan setelah apa yang dilakukannya pada Nolan, dia masih ingin melihat mereka. Itu tindakan yang nekat, tambahnya. Aku sudah bilang tidak padanya, kata Nicole dengan perasaan bimbang dan menggigit bibirnya. Dia merasakan bahwa Lawrence, meskipun pergi dengan santai, masih memegang sesuatu. Nicole, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Lulu lembut. Menurutku perilaku Lawrence aneh, kata Nicole, alisnya berkerut, novel drama. Apakah menurutmu dia akan mencoba menemui Nolan dan Lana tanpa kita ketahui? Wajah Lulu menjadi pucat saat itu. Nolan dan Lana masih di taman kanak-kanak, dan jika Lawrence bertekad, akan sulit untuk menghentikannya. Tanpa mengeluarkan anak-anak dari sekolah. Kilatan tajam melintas di mata Nicole saat ia menyipitkan matanya sedikit. Lebih baik dia tidak memikirkannya. Bab 3087. Jika Lawrence memutuskan untuk melanggar perjanjian kita dan melihat Nolan dan Lana di belakangku, aku tidak akan ragu-ragu untuk memutuskan semua kontak dengannya, kata Nicole tegas. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Aku tidak bisa memahaminya, gerutu Lulu.
Bagaimana dia bisa menyakitimu dan lalu bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. Lulu merasa tindakan Lawrence tidak masuk akal. Apakah dia tidak berperasaan, atau dia hanya tidak berpikir jernih? Banyak hal yang tidak kau ketahui, kata Nicole, matanya menyipit penuh arti. Lawrence bukan hanya CEO perusahaan, dia memiliki pengaruh yang signifikan di Mecraunia. Ketika Nicole dan Jared mencari bantuannya 5 tahun lalu, statusnya sudah tinggi. Kini kedudukannya di Mecraunia semakin menonjol, belum lagi identitasnya yang tersembunyi dan gelap. Nicole menyadari semua ini, karena Lawrence tidak menyembunyikannya darinya sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya. Saat Lulu mengamati ekspresi Nicole yang penuh perhatian, sikapnya sendiri menjadi lebih serius. Meskipun Lulu tidak tahu semua detailnya, dia bisa tahu dari nada bicara Nicole bahwa Lawrence lebih kompleks daripada yang terlihat. Dia menyadari pengaruhnya di luar negeri, tetapi sikap Nicole mengisyaratkan bahwa kekuatannya melampaui apa yang ia bayangkan. Jika Lawrence tidak hanya tidak rasional, maka tindakannya menunjukkan keyakinan bahwa ia bisa memanipulasi segala sesuatunya harus tunduk pada kehendaknya. Rasa ngeri menjalar di tulang punggung Lulu saat dia menyuarakan kekhawatirannya. Jadi, kedatangannya di Sanjoto sudah direncanakan. Motif tersembunyi sejak awal. Ini dimulai dengan Fire Crash, dan sekarang Nicole terdiam, mengetahui bahwa setelah insiden Water Crash, Lawrence mungkin akan mencoba untuk mendapatkan kedua crash. Namun, dia merasakan motifnya mungkin meluas. Lebih dari itu artinya kau masih dalam bahaya, kata Lulu cemas sambil menggertakkan giginya. Itu benar-benar memalukan. Ini semua tentang keuntungan pribadi, jawab Nicole dengan tenang. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang mengejar ketenaran dan keuntungan. Yang penting adalah sejauh mana mereka bersedia melangkah dan metode yang akan mereka gunakan. Lulu mendesah, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Nicole tersenyum meyakinkan. Jangan khawatir, dia mungkin tangguh, tapi aku bukan orang yang mudah menyerah. Tapi kamu tidak sekejam dia, sahut Lulu, jelas-jelas kesal. Ini hanya masalah tujuan yang berbeda atau konflik kepentingan, itu bisa dimengerti. Nicole mengangkat bahu. Memahami tindakan Lawrence tetapi tidak memberinya kesempatan untuk berhasil. Itu berarti mengorbankan kepentingan pribadinya, yang tidak hanya mencakup kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan keseluruhan Riddle Corporation dan keluarga Riddle. Karena itu, dia tidak akan mundur. Kamu harus membicarakan hal ini dengan Jared dan menyusun strategi. Bahkan jika kita tidak bisa menghindarinya dalam bisnis, kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti Nolan dan Lana lagi, kata Lulu, tekad bersinar di matanya. Jika menghindar bukanlah pilihan, dia tidak akan mundur, tapi Nolan dan Lana harus tetap aman, novel drama. Baiklah, jangan khawatir, jawab Nicole, sorot matanya penuh tekad. Ini juga kekhawatirannya. Setelah Lawrence meninggalkan Riddle Corporation dan duduk di mobilnya, Ian berbicara dengan lembut, Tuan Royce, apakah Nicole setuju? Tidak, jawab Lawrence, nadanya berat. Ian mendesah, pasrah. Aku tidak menyangka Nicole akan bersikap sedingin itu sekarang. Itu bukan salahnya, Lawrence mengerti. Nolan dan Lana adalah prioritas utama Nicole, dan dia punya benar-benar melewati batas dengannya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan merindukan perayaan ulang tahun mereka? Tanya Ian. Jalan saja. Suasana hati Lawrence semakin memburuk, masih belum memiliki rencana yang matang. Sambil menyalakan mobil, Ian merenung sejenak sebelum mengusulkan, mengapa kita tidak pergi ke sekolah mereka? Kita pasti akan melihat Nolan dan Lana di sana. Bab 3088. Tidak, itu tidak mungkin. Suara Lawrence terdengar tegas yang menekankan ketegasan. Pilihannya, mengejar Nolan dan Lana pada titik ini akan membahayakan peluang rekonsiliasi di masa depan. Ian hanya mengangguk, berkonsentrasi pada mengemudi, berpikir dalam hati, jika Tuan Royce tidak bisa menyusun rencana. Hanya sedikit yang dapat saya lakukan untuk membantu. Sambil bersandar di kursinya, Lawrence menatap keluar jendela mobil, tenggelam dalam pikirannya saat matahari mulai terbenam.
Setelah selesai bekerja, Nicole keluar dari perusahaan dan naik ke mobil Jared, novel drama. Max, ayo kita ke taman kanak-kanak, perintah Nicole. Oke, jawab Max sambil mengarahkan mobilnya ke arah taman kanak-kanak. Jared meliriknya, lalu berkata lembut, mengapa tiba-tiba mengambil keputusan untuk menjemput Nolan dan Lana. Nicole menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirnya sedikit saat dia menceritakan kunjungan Lawrence ke Jared, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Lawrence mungkin mencoba menemui Nolan dan Lana secara diam-diam setelah dia menolaknya. Bayangan melintas di mata Jared, suaranya berubah dingin. Jika dia masih punya akal sehat, dia tidak akan berani. Lawrence seharusnya tahu lebih baik daripada melakukan apapun yang ditolak Nicole dengan tegas, terutama sekarang. Itu hanya akan semakin merusak hubungan mereka yang sudah tegang. Semoga saja begitu, gumam Nicole, kekhawatirannya terlihat jelas di ekspresinya, mendorong kunjungan untuk memastikan keselamatan Nolan dan Lana. Lana, Nolan, panggil Nicole sambil melambaikan tangan dan tersenyum saat mendekati mereka. Ibu, seru Nolan dan Lana dengan gembira, sambil berlari menghampirinya. Setelah mengacak-acak rambut mereka dengan nakal, Nicole memegang tangan mereka. Ayo, hari ini ayah dan aku datang untuk menjemput. Kamu bangun. Apakah Bibi Tia sibuk hari ini? Tanya Nolan penasaran. Tidak, ayah dan ibu kebetulan punya waktu luang hari ini, jawab Nicole sambil tersenyum. Begitu berada di dalam mobil, Nolan dan Lana duduk di samping Jared. Ayah, ayo taruh ransel kalian, kata Jared sambil perlahan menyingkirkan ransel kecil mereka ke samping. Saat mobil mulai bergerak, Lana mendongak dengan gembira. Ayah, aku belajar lagu baru di sekolah. Hari ini, kenapa kamu tidak menyanyikannya untuk kami, Lana? Jared menyemangati, dengan senyum di matanya. Oke, Lana mulai menyanyikan lagu anak-anak dengan gembira, suaranya yang lembut dan manis memenuhi mobil dengan kegembiraan. Saat mereka semakin menjauh, Nicole merasa lega karena tidak melihat Lawrence. Tanpa sepengetahuannya, Lawrence muncul dari sudut setelah mereka pergi. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk memeriksa anak-anak tetapi tidak ingin menarik perhatian Nicole. Berpakaian tidak mencolok dan menghindari mengemudi ke sana, dia bersembunyi di sudut, memastikan Nicole tidak akan perhatikan dia. Ketika Lawrence melihat mobil itu menghilang di kejauhan, gambaran keluarga yang erat itu masih terbayang dalam benaknya. Pikirannya, ekspresinya semakin serius. Sementara itu, Nicole dan Jared tiba di rumah bersama Nolan dan Lana. Kakek, nenek, Nolan dan Lana menyapa Daniel dan Gloria dengan riang saat mereka mendekat. Bab 3089. Sudah kembali. Daniel dan Gloria tersenyum penuh kasih sayang pada cucu-cucu mereka. Nicole dan Jared duduk, menjelaskan, kami punya waktu luang hari ini, jadi kami memutuskan untuk memilih. Mereka senang melihat kalian berdua memiliki energi untuk melakukan itu. Sepertinya Riddle Corporation pasti melakukannya. Baiklah sekarang, kata Daniel, lega. Beberapa hari terakhir ini sangat sibuk bagi Nicole dan Jared, tetapi sekarang mereka punya waktu untuk santai saja, sepertinya masalah mereka telah terselesaikan. Ya, sekarang kami tinggal menunggu surat denda untuk Nandokok, kata Nicole tenang sambil tersenyum. Gloria menanggapi dengan nada pasrah, biarlah hukuman datang kalau memang harus, asal masalahnya selesai. Terselesaikan, Bu, sebetulnya hukuman itu ada bagusnya, Nicole meyakinkannya sambil tersenyum. Saya mungkin tidak terlibat dalam urusan perusahaan, dan saya benar-benar tidak mengerti, tapi bagaimana bisa hukuman? Jadilah suatu hal yang baik, tanya Gloria sambil sedikit mengernyit karena bingung. Jangan bicara soal pekerjaan sekarang. Kamu tidak mengerti hal-hal ini, dan kamu tidak akan percaya pada anak-anak. Ketika mereka bilang tidak apa-apa, Daniel menyela, menyarankan agar mereka melupakan topik itu sekarang karena pekerjaan sudah selesai. Untuk memberikan semua orang istirahat. Kau sendiri yang bertanya tadi, Gloria tak dapat menahan diri untuk menatap Daniel dengan pandangan jenaka. Baiklah, salahku. Kita semua jangan bertanya lagi, Daniel cepat-cepat mengakui. Tawa memenuhi ruang tamu,
segera diikuti oleh suara penasaran, apa yang terjadi? Mengapa hal yang baik? Suasana hati. Mereka berbalik untuk melihat Stanley masuk. Tidak banyak, hanya mengobrol. Daniel menyapa Stanley. Sekarang kamu sudah di sini, mari kita makan malam, novel drama. Oh, baiklah, jawab Stanley tanpa mendesak lebih jauh. Dengan ketegangan baru-baru ini atas urusan Riddle Corporation yang mempengaruhi suasana rumah tangga. Suasana hati yang lebih cerah sekarang merupakan perubahan yang disambut baik. Begitu mereka tiba di ruang makan malam segera disajikan. Ulang tahun Nicole, Nolan, dan Lana sebentar lagi, kan? Ayahmu dan aku berpikir, bagaimana kalau mengadakan pesta ulang tahun yang nyaman di rumah? Bagaimana menurutmu? Tanya Gloria pada Nicole. Mengingat semakin dekatnya tanggal tersebut, jika mereka akan mengadakan pesta, maka keputusan dan persiapan yang diperlukan adalah mulai segera. Baiklah, aku akan bertanya pada Nolan dan Lana apa pendapat mereka. Nicole ragu sejenak. Mereka menyebutkan, ingin pergi ke taman hiburan beberapa hari yang lalu, dan saya berpikir untuk membawa mereka ke sana. Kita bisa mengadakan pesta di malam hari, hanya perayaan kecil bersama keluarga. Pada siang hari, jika Anda ingin membawa mereka ke taman hiburan, itu akan memenuhi keinginan mereka, tambah Gloria. Kedengarannya bagus, Jared setuju. Kalau begitu, sudah beres, sela Daniel. Dengan persetujuan Jared, Nicole tidak akan keberatan. Baiklah, mari kita ikuti saran ibu dan ayah, Nicole menyetujui. Stanley berhenti sejenak sebelum berkata, kalau begitu, aku perlu memikirkan ulang tahun seperti apa. Hadiah untuk persiapan Nolan dan Lana. Setelah menikmati makan malam yang dipenuhi tawa dan percakapan, Gloria angkat bicara, kami akan mengurus pestanya. Persiapan. Bu, ibu juga bisa meminta bantuan Tia, Stanley mengingatkan Gloria. Tentu, aku akan meneleponnya, Gloria setuju dengan senang. Karena semua orang sibuk, sepertinya Tia adalah satu-satunya orang yang bisa membantu, dan mengingat kedekatannya. Hubungannya dengan Nolan dan Lana, dia memahami preferensi anak-anak dengan baik. Nicole mengangguk setuju. Pada hari ulang tahun mereka, kita akan membawa Nolan dan Lana ke taman hiburan, dan kami akan kembali pada sore hari jadi kami tidak akan melewatkan pesta malam. Bagus, tetapi pastikan anak-anak bersenang-senang, saran Gloria. Bab 3090. Mengerti? Nicole mengangguk setuju. Menuju ke atas, Nicole dan Jared memasuki kamar Nolan. Melihat kedua anak itu asyik dengan kegiatan mereka, Nicole tersenyum dan berkata, kalian berdua sangat berperilaku baik. Bu, bagaimana gambarku? Lana, memegang papan gambarnya dan memiringkan kepalanya ke atas, dengan bangga menunjukkan karyanya. Nicole mengagumi gambar Lana dan memuji, gambarnya indah sekali. Lana tertawa gembira dan menunjukkan gambarnya kepada Jared sambil berkata, ayah, lihat gambarku juga. Jared, yang merasa hangat di dalam, menggendong Lana dan memandangi karya seninya, sambil berkata, wah, hebat sekali. Bagaimana kalau kita menggambar sesuatu bersama, kamu dan aku? Yayai, Lana setuju sambil memberikan kuas pada Jared. Sementara Nicole memperhatikan mereka menggambar bersama, dia tersenyum dan menghampiri Nolan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Nicole bertanya ketika dia melihat Nolan menatap layar komputer dengan ekspresi bingung. Aku terjebak di sini. Kurasa mungkin ada cara lain, tapi aku tidak bisa menemukannya, jawab Nolan sambil melihat novel drama. Frustrasi. Coba kulihat, kata Nicole sambil menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Dia melihat layarnya, dan sebuah ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Nolan, kamu semakin jago dalam hal ini. Dia kagum melihat seberapa cepat kemajuannya. Kemarilah. Jika kau punya ide baru, jangan berpegang pada cara lama. Lihat ini. Nicole dengan sabar dijelaskan kepada Nolan, yang dengan cepat mengerti. Oh, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Ibu. Nolan berterima kasih kepada Nicole dan fokus pada tugasnya. Setelah beberapa saat, Nolan selesai, dan Lana menyelesaikan gambarnya.
Nicole mengumpulkan kedua anak itu untuk membicarakan rencana ulang tahun. Nenek dan kakek ingin mengadakan pesta. Kamu pesta ulang tahun. Kita akan pergi ke taman hiburan di hari besarmu, lalu kembali untuk berpesta. Bagaimana? Suara itu keren. Nolan dan Lana menimpali dengan gembira. Ibu, bolehkah kami mengundang teman-teman kami? Mata Lana berbinar saat ia bertanya. Nicole tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, sayang. Undang siapapun yang kamu mau. Aku ingin mengundang Nona untuk datang dan bermain, kata Lana sambil menatap Nolan. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja dengan siapa saja. Undang saja siapa saja yang kau mau, jawab Nolan santai. Siapapun boleh. Undang siapapun yang kau suka, kata Nolan, terdengar santai. Lana memiringkan kepalanya, memikirkan siapa lagi yang ingin dia undang dari kelasnya. Nolan bangkit dan berkata, Bu, aku sudah siap tidur. Aku tidak keberatan dengan pestanya. Baiklah, aku akan memberitahu nenek, kata Nicole sambil tersenyum. Jared, dengan Lana dalam pelukannya, juga ikut bangun dan berkata, waktunya tidur, Lana. Tapi ayah, aku ingin mengundang Rami, kata Lana, masih asyik dengan pikirannya tentang pesta itu. Rami, alis Jared sedikit berkerut saat mendengar nama itu. Ya, dia membantuku saat aku terjatuh di kelas PE. Dia sangat kuat. Dia bahkan membawaku ke perawat, Lana menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya ingin mengundangnya untuk mengucapkan terima kasih. Baiklah, Jared setuju, tapi dia tampak agak lesu. Nicole memandang Jared, tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Kemudian, di kamar mereka, suasana hati Jared tidak berubah, yang membuat Nicole tertawa. Kamu tidak benar-benar kesal tentang ini? Ya, mereka hanya anak-anak di taman kanak-kanak, dan persahabatan mereka murni.